Kembali lagi bersama kami di Jaksa Banda Menyapa. Di cuaca yang sangat cerah ini, kita menggunakan suasana yang berbeda ya. Biasanya kan kita ada di ruangan, ada di kantor gitu ya. Kita sekarang ada di alam lah dengan keindahan Banda Nera yang sangat-sangat cantik. Supaya para penonton juga tahu keindahan Banda Nera itu seperti apa. Biar tidak bosan lah dengan suasana yang begitu-begitu saja. Betul. Di kesempatan yang sangat luar biasa ini kita bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dengan Bapak siapa? Nasikun Amin, Mbak. Nasikun Amin. Mungkin Bapak bisa memperkenal diri, biasa dipanggil siapa, dari mana. Terima kasih dari teman-teman Jaksa Menyapa. Ini merupakan suatu kehormatan lah bagi saya di wawancara ini. Mudah-mudahan dengan adanya Jaksa Menyapa ini bisa memberikan bimbingan kita, edukasi tentang hukum, bagaimana suatu perusahaan itu bisa berjalan sesuai aturan, secara normal, dan mudah-mudahan bisa berkembang ke skala nasional. Perkenalkan, nama saya Nasikun Amin, biasa dipanggil Haji Amin. Saya mulai merintis usaha CV Inti Samudra Zatam ini berawal dari suatu kerisauan. Pada tahun 2017 saya sudah di sini sebagai seorang akademisi, pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Nera. Melihat suatu potensi perikanan yang luar biasa, tetapi hasil pasca panennya itu Pak belum bisa dikelola secara maksimal. Hasil yang begitu luar biasa, tetapi masih banyak ikan-ikan yang dibuang, ikan-ikan yang rusak karena pasca pengelolaannya tidak maksimal. Sehingga dari itu saya seorang akademisi menganalisa, meneliti bahwa apa yang harusnya saya perbuat untuk masyarakat Banda ini. Apa yang harus aku lakukan untuk masyarakat nelayan ini. Pas kebetulan pada waktu itu ada 3 closed storage yang masih belum beroperasi. Saya sounding sama 3 closed storage itu, pas kebetulan salah satunya masih keluarga dari istri. Saya dekati dan saya melakukan kerjasama dengan Koperasi Tunan Andansari pada waktu itu. Kita melakukan kerjasama, belajar tentang perikanan, ya itulah awal dari mula terbentuknya CV Inti Samudra Zatam. Berawal dari suatu kerusian saya, dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah menjadi perusahaan yang sudah cukup mapan lah untuk di wilayah Banda. Oh, luar biasa ya Bapak. Aktivitas di cold storage ini apa aja Pak? Aktivitas di sini ya mulai dari penimbangan nelayan dari seluruh nelayan tradisional di Banda ini Pak ya. Terus kita timbang, kita lakukan proses sortasi, sizing, pembekuan, dan packaging, lalu kita ekspor keluar. Kita pernah ekspor ke Hong Kong sama ke Cina Pak. Tapi itu kalau kapasitas kita sudah melebihi dari sudah lebih. Tapi prioritas kita hanya untuk lokal dulu. Pertama Ambon dan Jawa. Jawa daerah Surabaya, Jakarta, semua kita pasarkan di situ. Dan alhamdulillah sekarang kapasitas kapasitas penyimpanan kita ada 200 ton. 200 ton ya. Banyak juga ya. Kalau produknya itu ada nggak Pak, atau hanya sekedar untuk menyimpan hasil dari nelayan lalu kita disortir lalu habis itu dikirim lagi, atau ada muncul produk lagi dari cluster ini? Produk tambahan. Ya, produk tambahannya. Target kita memang ikan pelacis Pak ya. Ikan beku pelacis yaitu momar, kawalinya, dehu, baby tuna, sama cakalang. Untuk produk tambahan seperti tuna low ini tuh target kita jangka panjang, Pak. Karena kita memang di sini potensi tuna ini luar biasa. Ya. Menurut analisa dari teman-teman tim, kita ini Laut Banda ini tunanya terbaik di dunia. Wah, luar biasa ya Pak. Berarti sumber daya alam di Banda ini luar biasa ya Bapak. Satu kelemahan kita masih fasilitas infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Berarti gimana Pak? Alur dari produk masuk sampai keluarnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Biasanya kan gini,
biasanya nelayan sore itu ada yang ambil es di kita alurnya untuk persiapan untuk melaut biar menjaga kualitas ikan itu bagus. Jadi kan kita berusaha membuat ikan di Banda ini mempunyai kualitas yang higienis dan bagus. Jadi kita arahkan nelayan-nelayan binaan kita ini untuk mengambil es sebelum berangkat melaut. Nah, setelah itu dapat ikan baru dibuat langsung ikan itu langsung matang di es. Setelah dapat dibawa ke klostor, kita timbang, kita cilir biar ikan tidak cepat mengalami pembusukan, ya ta? Setelah itu kita sambil tunggu kita proses size, kita grading mana kualitas yang bagus, mana kualitas yang jelek. Setelah itu kita size berdasarkan ukurannya. Ini ukuran berapa, berdasarkan ukurannya. Setelah itu baru kita bekukan melalui pembekuan cepat. ABF, Air Blazing Freezer. Itu sampai pembekuan minus 38 sampai 40 minus. Jadi ABF ini Pak pembekuan cepat. Jadi pembekuan ikan ini dari dalam keluar. Dari tulang menuju ke kulitnya. Jadi nggak ada ikan yang ibaratnya nggak beku, semua dari dalam itu beku. Beda dengan pembekuan yang di kulkas yang di rumah-rumah ini. Kulkas di rumah ini kan pembekuannya dari luar ke dalam, sehingga yang di dalam itu tidak beku, sehingga mempercepat pembusukan. Jadi kita menjaga ini bagaimana ikan setelah dibekukan ini kualitasnya memang benar-benar higienis dan punya potensi yang fresh sampai di konsumen. Setelah pembekuan cepat ini sekitar 8 sampai 10 jam, besoknya kita packaging. Kita packaging dengan kita kasih kode kalau Omar, MB dan yang lain kasih kode-kode semua. Langsung kita lakukan di penyimpanan. Di penyimpanan kita berdasarkan ukuran-ukurannya. Setelah itu kita tampung sampai 1 kontainer, Pak. Sambil kita mencari pemasaran di luar. Jadi sambil ikan ini ada berapa ton yang ada di penyimpanan, baru kita pasarkan di keluar, begitu. Setelah sudah ada penawar dari luar, baru kita kirim ke keluar begitu. Oke Bapak. Jadi mulai dari nelayan, terus terus ke klostor itu dijaga sekali ya Pak, kualitasnya, kebersihannya. Nah Pak, jadi kita kan dari kejaksaan itu Pak. Kita singgung sedikit lah masalah hukum Pak. Siap. Tapi kita tetap dalam konteks usaha ya. Jadi kalau merujuk pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan tentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pertanyaannya mungkin bagaimana sih Pak supaya ikan ini aman dan mutunya terjaga, itu seperti apa Pak? Yang seperti saya sampaikan tadi, aku pikir sudah mewakili dari yang saya paparkan tadi Pak ya. Kita sudah menjaga dari awal sebelum ikan itu diambil sama nelayan. Kita persiapkan esnya untuk penangkapannya, sampai proses tahap-tahapannya itu sudah cukup untuk menjaga kualitas ikan yang ditangkap sampai ke user pengguna. Konsumen itu sudah segar. Lah, di close storage kita tinggal monitoring mesin. Itu bagaimana suhu itu di ABF itu mencapai 38 sampai 40 minus 40. Di penyimpanan bagaimana standarisasi internasional untuk pembekuan itu penyimpanan itu kan minus 18 sampai minus 20. Dari situ ikan akan terjaga keawetannya dan kesegarannya. Kalau ikan dari awal itu keras, dari nelayan keras, bagus, nggak lembek, nanti setelah ikan beku ini dicairkan seperti semula, Pak. Cirinya cuma itu. Jadi kalau sama ikan yang dibekukan itu lembek, sudah rusak. Walaupun penampakan ikan beku itu keras bagus, tapi kalau dicairkan itu lembek, itu sudah kelihatan. Kelihatan. Jadi kuncinya cuma di situ, perawatan dan perlakuan ikan itu aja. Kan kalau di klostor ini kan ikan-ikan itu kan didinginkan kayak di kulkas besar gitu kan ya Pak? Iya. Atau apa itu namanya tadi? Nah, itu pasti kan ada perawatan khusus atau
kayak rutinitas pembersihan untuk terhadap alat terhadap alat-alat itu dilakukannya setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau setiap setelah eh, tempat itu kosong habis itu dilakukan perawatan atau bagaimana itu Pak? Kalau perawatan secara rutin, Pak. Rutin ya? Iya, rutin. Jadi karena ikan ini kan barang busuk, Iya. barang cepat membuat bakteri. Iya. Jadi setiap pekerjaan harus kita bersihkan. Oh gitu. termasuk bunga-bunga esnya itu, Oh Pak. itu lagi, Pak. Ini yang di ruang prosesnya. Kalau di ruang proses sekali kerja langsung kita bersihkan. Oh. Karena di situ kan ada darah, ada kotor-kotoran. Jadi setiap hari ya harus dibersihkan. Nah, kalau tentang perawatan mesin itu 1 minggu sekali. Nah, 1 minggu sekali itu perawatan kipasnya itu ada ngeblok apa enggak. Tetapi untuk menjaga kualitas itu setiap hari dilakukan controlling suhunya. Jadi di situ anak-anak sudah ada maintenance-nya. Maintenance mesinnya itu ada. Oh, ini jam pencatatan, Pak. Jadi jam 6 itu suhunya berapa, jam 12 suhunya berapa. Jadi monitoring setiap hari itu ada. Menjaga agar kualitas ikan itu bagus, yaitu menjaga kontrol suhunya. Begitu. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Kembali ke kita undang-undang lagi, Pak. Jadi merujuk pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disebutkan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan salah satunya adalah melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi Pak, bagaimana sih Pak pengelolaan limbah atau zat pendingin yang tadi di freezer agar tidak mencemari lingkungan di closed storage ini, Pak? Pertama itu kita selalu melakukan tahap-tahap pembangunan ini kita selalu koordinasi sama perikanan, Pak. Baik dari BSDKP sama perikanan cabang provinsi yang ada di Banda Neira. Dan kita juga menggunakan teknisi yang punya private pemasangan mesin-mesin pendingin. Jadi kita menggunakan refrigan yang bukan menggunakan amonia lagi, sehingga aman. Seandainya pun kalau bocor itu tidak merusak lingkungan. Dan kita proses pun kita nggak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi semua di sini aku pikir aman lah. Untuk limbahnya kita ada ipalnya. Jadi hasil dari proses pengolahan ikan ini nggak langsung kita buang ke laut, tetapi kita olah dulu di ipalnya dulu. Aku pikir kita didampingi dengan Dinas Perikanan Cabang Provinsi Ambon, kita didampingi dijadikan salah satu pilot project untuk closed storage di Banda. Aku pikir suatu hal yang bagus lah, sehingga terbentuknya closed storage yang aku pikir walaupun nggak bagus tapi 60% 70% mewakili keterwakilan untuk jadi pilot project perikanan di Banda lah, Pak. Jadi di cold storage ini udah dipersiapkan ya Pak terkait limbah, izin-izin. Siap. Jadi aman lah untuk tidak mencemari lingkungan. Aman. Terus kalau ini kan termasuk salah satu klostor yang lumayan besar lah ya Pak di Banda ini ya Pak. Enggak lah Pak. Tapi kan salah satu termasuk itu ya Pak. Nah, kalau salah satunya lah. Kalau itu teman-teman di sini kan pengen tahu kira-kira produknya itu lebih sering dijualnya ke dalam negeri atau ke luar negeri nih Pak. Kalau kayak ikan-ikannya itu terus lebih sering ke daerah mana itu Pak? Kayak ke Jawa atau ke Bali atau ke mana gitu Pak? Saya tadi mengatakan ikan kita prioritas untuk lokal dulu. Oh, iya. Ya, jadi dulu ada kejadian orang Banda nggak makan ikan di Banda. Dari dulu itu ada di saat paceklik itu ada ikan kok semua dikirim ke Ambon. Jadi di sini saya kalau kebutuhan ikan di Banda sudah tercukupi, nggak sampai ada kekurangan ikan, baru ke Ambon, baru ke Jawa, ke tempat-tempat yang lain. Dan prioritasnya sekarang ya untuk wilayah Indonesia. Dan kemarin kita melakukan ekspor ke ke Cina sama ke Hong Kong itu ada surplus produksi lebih sehingga kita lakukan ekspor ke. Jadi kalau ketika penyimpanan overload baru dikirim ke luar negeri ya Pak ya? Bukan overload, tapi kebutuhan domestik sudah tercukupi, baru kita lakukan ekspor begitu. Iya, begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak tantangan jadi pengusaha di closed store ini? Tantangannya seperti apa? Mungkin biar bisa teman-teman tahu.
Itu kan ada tantangannya itu. Contek ini kayaknya. Jadi tantangannya ini ya apa ya? Kita harus bisa menjaga kualitas saja. Kualitas ikan itu bagaimana ikan yang kita jual ke konsumen itu ya bagus, kualitasnya bagus. Jadi kita menjual kepercayaan kepada teman-teman di sana yang pengguna-pengguna ikan kita, kepercayaan, trust itu yang paling utama. Karena modal utama kita berusaha apapun itu ya kepercayaan, Pak. Sekali kita nggak dipercaya orang, walaupun kita nggak bisa. Kalau aku pikir Pak, di Banda ini nggak dibilang nggak banyak orang yang punya uang. Tetapi namanya untuk melakukan usaha ikan ini kan waktu itu saya awalnya kan ya dari keprihatinan ini juga sumber daya manusia di sini masih belum ada yang mampu mengelola itu. Kalau orang punya ikan, punya uang banyak. Jadi orang punya uang di Banda itu banyak sekali. Banyak orang pengusaha-pengusaha besar di Banda ini. Tapi untuk SDM-nya, untuk mengelola perusahaan pembekuan ikan beku laut ini masih belum ada. Sehingga dari situlah aku ya memulai dari situ. Jadi kuncinya memang uang bukan segalanya. Tapi kemampuan, terus SDM yang ada kita bina itu sudah aku pikir itu, dan kejujuran itu aja. Ya. Terus kalau boleh tahu Pak, di sini itu ada berapa Pak pegawainya? Alhamdulillah pegawai sudah 65-an, Pak. Banyak ya. Banyak berarti Enggak lah, masih ada yang lebih banyak lagi. di daerah sini sudah cukup besar dan menghidupi daerah-daerah sini kan ya Pak, untuk membuat menjadi lapangan pekerjaan gitu ya Pak. Alhamdulillah. Biasanya ada ngerumpi di Cigu-Cigu sekarang. Iya Pak. Terus kalau untuk dukungan dari pemerintah itu ada nggak Pak? Entah itu dari pemerintah atau dari lembaga gitu. Dukungan dari pemerintah luar biasa, Pak. Dukungan pemerintah luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa itu berawal dari 2017. Saya merintis usaha di sini tuh masih belum ada apa-apa. Fasilitas perikanan itu masih belum ada apa-apa semua. Terbatas sekali. Cabang Dinas Perikanan Provinsi waktu itu dari 17 masih ada pembangunan kantornya. Jadi fasilitas untuk sarana pengangkutan, listrik masih belum parah sekali. Tapi dengan sampai sekarang ini sudah kapal mobilisasi dari Banda ke Ambon sudah lancar, ada river dari Banda ke Jawa sudah ada, PLN sekarang sudah bagus lah, PLN sudah normal. Mungkin dukungan minta kita ke pemerintah mungkin satu, yaitu mungkin diadakannya SPBUN. Itu memang bukan untuk klosor, bukan kebun klosor, tapi nelayan. Dengan adanya support dukungan SPBUN, bahan bakar untuk nelayan yang bersubsidi, itu akan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena kalau sering putus Pak di sini, sering minyak tanah, bensin ini sering habis. Sehingga waktu panen puncak nelayan nggak bisa melaut, akhirnya ya sudah. Ikan pergi ke tempat lain, sudah kasihan. Berkurang. Iya begitu. Ya, kami harap sih kita ditonton pemerintah juga supaya mungkin bisa membantu Bapak kan pemerintah. pihak-pihak terkait maksudnya ya. Iya, supaya bisa membantu para nelayan sini untuk menafkahi keluarganya kan, membantu. Terus apa sih Pak harapan jangka panjang untuk usaha cold storage ini? Apa yang Untuk di sini harapan saya perikanan ini adalah sumber mata pencarian hampir 90% Pak ya masyarakat di sini. Bahkan kebanyakan pegawai-pegawai negeri aja itu banyak yang melaut. Karena melihat hasil dari potensi ini memang luar biasa gitu loh. Mungkin ada salah satu mungkin dari teman-temannya Bapak juga ikut melaut, pegawai-pegawai itu. Karena melihat potensinya ini luar biasa gitu loh. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan Banda ke depan ini menjadi lumbung perikanan yang modern,
yang mempunyai nilai jual yang bagus, yang tinggi, dan pemerintah harus bisa membantu fasilitasi sarana prasarana infrastrukturnya ini, Pak. Mungkin ya dari SPBUN mungkin ada nanti mungkin tol laut atau bagaimana. Selama ini kan ya pengiriman kan masih berapa tahap gitu. Itu kan mengganggu kualitas ikan juga. Dari Banda ke Ambon, Ambon dioper melalui termoking ke kontainer baru ke Sabah. Tapi seandainya dari Banda langsung direct ke user ke Surabaya, ke Jakarta, itu mungkin luar biasa kualitasnya. Ya. Ya, begitu. Karena kan prosesnya Perjalanannya nggak terlalu panjang. nggak terlalu panjang. Kira-kira nih Pak, Bapak kan udah termasuk pengusaha cluster sukses nih Pak. Belum. Kalau ada orang nih pengen merintis dari awal, mungkin ingin mencontoh, tapi kan mungkin berbeda gitu nih Pak. Nah, saran Bapak itu apa? Yang dari awal aja, dari kecil, hal kecil aja sarannya gitu. Kalau ada orang ingin punya cluster juga gitu Pak. Ya, menjaga kualitas. Kuncinya kualitas. Jadi kan bisnis ikan ini bisnis barang cepat busuk, Pak. Bagaimana kualitas ikan sampai ke konsumen itu bagus. Dengan kualitas bagus, orang akan meminta lagi. Kalau ikan sampai konsumen dengan kualitas yang kurang bagus ya satu kali aja beli. Bisnis ini kan bukan hanya satu kali jual, dua kali jual, tetapi bagaimana keberlanjutan. Kalau bisnis ikan ini kan bisnis barang cepat busuk, bukan seperti barang yang lain. Jadi ya intinya jaga kualitas dan kepercayaan, trust dan kejujuran itu aja. Baik Bapak, sebelum podcast ini ditutup, ada pertanyaan terakhir Bapak. Iya. Pesan-pesan dong atau harapan untuk cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira. Pesan dan kesannya saya harap untuk Kejaksaan Negeri Ambon yang ada di Banda harap sering datang berkunjung, merupakan mitra dari masyarakat, khususnya pengusaha lokal. Aku harap bisa memberikan pengarahan, mendampingi, memberi edukasi hukum agar perusahaan atau pengusaha lokal ini bisa mengikuti aturan-aturan sehingga bukan hanya berkecimpung di tingkat kecamatan, bisa di kabupaten, provinsi, bahkan masuk ke nasional, bahkan ekspor yang harapan itu. Dan itu kan perlu bimbingan edukasi hukum. Itu aja. Harapan saya selalu bermitra ke masyarakat, memberi pendampingan edukasi hukum itu aja. Baik, Bapak. Terima. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, sampai jumpa di episode berikutnya di Jaksa Banda Menyapa.